مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah walhamdulillah summa alhamdulillah ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua kami, anak-anak kami, seluruh jemaah Masjid Baitul Muhsinin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita di hari ini, tepatnya di hari ke-26 Ramadan 1443 Hijriah ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan napas kehidupan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa istiqamah melaksanakan ibadah, terutama di subuh yang berbahagia ini, di masjid yang sama kita cintai ini. Pinta kita, doa kita bersama, semoga ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala serta dilipat gandakan pahalanya. Salawat dan salam kita sampaikan ke haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjalankan sunnah, dan nantinya kita termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari yang tidak ada gunanya lagi harta benda yang kita miliki, di hari yang tidak ada gunanya lagi anak-anak yang kita sayangi dan kita bangga-banggakan, kecuali pada hari itu kita datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan menunjukkan hati kita yang bersih. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Bapak Ibu, orang-orang tua kami, jemaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah hampir di penghujung kita. Ini adalah pekan terakhir Ramadan ini. Mungkin banyak sudah aktivitas ibadah yang sudah kita lakukan. Nah, oleh karena itu berupayalah untuk terus istiqamah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu dalam rangka untuk mendapatkan keridhoannya. Ramadan ini seharusnya mampu menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang mendapatkan ampunan. Karena Rasul ada bersabda, bu'dan liman adraka Ramadan lam yughfar lahu fi. Amat merugilah orang yang diberikan kesempatan berada pada bulan Ramadan, namun tidak memperoleh ampunan di dalamnya.
Oleh karena itulah mungkin baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sudah berada di 10 terakhir dari Ramadan, beliau kembali mencontohkan kepada kita bagaimana kita harus berupaya terus untuk istiqamah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahyal lail syiddal mi'dar aiqadha ahlahu, begitu dalam bahasa hadis. Berupaya untuk menghidupkan malam-malamnya, mengeratkan tali pinggangnya, bahkan membangunkan keluarganya dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sudah beberapa tahun masjid kita ini senantiasa berupaya untuk memfasilitasi pelaksanaan i'tikaf di 10 hari terakhir daripada Ramadan. Dan kemudian ustadz kita, guru kita, Ustadz Supriyadi Sarumpayat, senantiasa sekalipun semakin jauh, dulu di sininya pula Dokan, di Kampung Sipiro. Ini sudah lebih jauh dari ke arah Unipa sana, tapi beliau masih setia untuk senantiasa membimbing kita menjalankan kegiatan i'tikaf di masjid yang sama kita cinta ini. Semoga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang berkah, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki yang melimpah ruah, berikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan keafiatan untuk tetap istiqamah berada di jalan dakwah ini. Amin. Kemudian ada ustadz kita tadi, Ustadz Aman Sah Sinaga. Beliau ini pun adalah pejuang dakwah, ya tentunya dalam rangka mengajak kita kepada jalan Allah Subhanahu wa taala guna mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, orang-orang tua kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang senantiasa bergantung menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bahagia. Saya ulangi kembali, orang yang senantiasa bergantung dan menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bahagia. Orang yang sedikit, bukan tidak ada masalah yang menimbulkan kegalauan di dalam hatinya. Orang yang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan ketenangan di dalam kehidupannya. Makanya di dalam Al-Qur'an disebutkan ala bidzikrillah tatma'innal qulub. Zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, hati akan menjadi tenang. Bapak Ibu, orang-orang tua kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita lanjutkan kajian kita dalam kajian tauhid dari kitab yang sangat sederhana, Jawahirul Kalamiyah fi Idahatil Aqidatil Islamiyah. Kajian tentang bagaimana kita berupaya untuk mengenal Tuhan yang kita sembah, Allah Subhanahu wa taala. Tentu dengan cara kita harus mengenali sifat-sifatnya, karena mustahil bagi kita untuk mengenal zatnya. Dan begitulah memang perintahnya, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zatillah. Yang kita harus pikirkan itu adalah ciptaannya, tidak zatnya. Nah, oleh karena itu dalam kajian kita, atau yang tepatnya Aqidatul Khamsin, di sini akan kita urai secara sederhana, tidak pala borat-borat kali. Kenapa? Karena memang sedikitnya keterangannya ini. Biar kita di tahap awal ini bisa
mengenali secara sederhana Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang kita sembah tersebut. Di pertemuan kita yang lalu sudah sampai kita kepada bagaimana kita meyakini dengan sebenar-benarnya tanpa adanya keraguan akan kudrat, akan kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat kudrat, sifat kuasa, mustahil ia bersifat lemah, ajaz. Nah, itu pada waktu itu yang sudah kita kaji. Wajib Allah Subhanahu wa ta'ala punya kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada dari hamba-hambanya ataupun makhluk yang diciptakannya yang punya kuasa sebagaimana kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini hanya sekedar diberikan kekuatan, diberikan kekuasaan, bukan kita yang berkuasa. Nah, begitulah kira-kira bahasa sederhananya. Makanya ada kalimat thayyibah yang senantiasa harus kita ucapkan, la haula wala quwata illa billah. Tak ada kekuatan kita, tak ada daya kita. Kita hanya diberikan kuasa, kita hanya diberikan sedikit daripada daya dan kekuatan. Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang maha kuasa. Bapak Ibu, orang-orang tua kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan. Nah, ini soalannya adalah kaifal i'tiqadu bi iradatillahi ta'ala. Nah, ini yang menjadi kaji kita sekarang ini. Bagaimana kita beriktikad, meyakini akan iradah, kehendak, berkehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita runut dari kaji kita yang lalu, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala wajib mempunyai kehendak, dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala itulah yang berlaku. Inna rabbaka fa'allul liman yurid. Ana urid wa anta turid wallahu fa'allul liman yurid. Nah, begitu bahasanya. Ondaknya kita. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang maha berkehendak. Tidak bisa kita paksakan kehendak kita. Nah, bagaimana rupanya kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala itu? Hu anna taqida Allah ta'ala mausufun bil iradati wa annahu muridun la yaqa'u syai'an illa bi iradatihi. Adalah kita harus mengiktikadkan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala disifati dengan sifat berkehendak, wa annahu muridun, dan sesungguhnya dia berkehendak, la yaqa'u syai', tidaklah terjadi sesuatu pun illa bi iradatihi, kecuali atas kehendaknya. Tidak akan ada sesuatu tanpa ada kehendaknya. Tidak akan terjadi sesuatu tanpa kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus kita terus tanamkan di dalam diri kita, bahwa sesungguhnya apapun umpamanya yang menjadi keinginan kita,
cita-cita kita. Ya. Kita hanya bisa berharap bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi yang menentukan segala sesuatu adalah Allah Subhanahu wa taala. Di sinilah kadang-kadang kita menjadi orang-orang yang keliru. Kita menganggap bahwa usaha kita, ikhtiar yang sudah kita lakukan itu, ya, ketika mengalami kegagalan, datang sifat putus asa kita. Kita lupa bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang maha menentukan, yang maha berkehendak. Tentunya kehendak Allah Subhanahu wa taala itu adalah kehendak yang lebih baik daripada kehendak kita. Gagal kita, boleh jadi kegagalan kita itu sesungguhnya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala yang menghendaki kebaikan bagi kita. Tak tahu kita bagaimana. Kenapa? Karena kita hanya mengerti akan yang nampak oleh kita. Yang hakikat itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui. Doa kita inilah 10 malam apa ini, setiap malam nih berdoa ya Ustaz. Setiap malam nih berdoa, ini tidak doa, tapi belum juga apa. Mungkin bahkan setelah apa ini, setelah selesai kegiatan Ramadan itu belum juga nampak apa yang diinginkan, apa yang dihajatkan. Jangan kecewa kita. Ingat ini tadi, bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang maha berkehendak, tak belum cocok dengan kita. Itu begitu sajanya lagi. Tak belum cocok dengan kita, tak belum waktunya untuk kita dapatkan. Kenapa? Mungkin kalau sekarang ini kita dapatkan itu akan membuat kita menjadi orang yang mungkin celaka. Jangan kita dahului kehendak Allah Subhanahu wa taala begitu. Kita hanya disuruh untuk al-kasbi, berusaha, kemudian berdoa. Tadi sudah disebutkan bahwa la yaqumu syai' illa bi iradatihi. Tidak akan terjadi sesuatu ya kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya. Fa ayyu syai' aradahu kana. Maka segala sesuatu, apapun segala sesuatu itu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala pasti akan terjadi. Kalau sudah kehendaknya Allah pasti terjadi. Itunya tapi yang sering kita baca setiap malam Jumat, setiap wiridan kita baca ayat itu dah. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ya. Kalau memang Allah hendak berkehendak, enggak apalah, mesti punya jalan. Enggak seperti kajian kita semalam itu. Kudratnya Allah Subhanahu wa taala itu, ketentuan Allah Subhanahu wa taala itu adalah sesuatu yang tidak sulit. Beliau tidak memerlukan alat untuk menentukan segala sesuatu. Bahkan secara sederhananya disebutkan, kalau kehendak Allah itu dia hanya berkata, dia hanya berfirman, jadi. Beliau tidak Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan alat. Kalau kita hendak membangun rumah kita, masih lagi banyak keperluan kita. Begitunya lemahnya kita. Makanya orang-orang yang orang-orang yang kuat itu adalah mereka yang paling sedikit kebutuhannya. Hendak membangun rumah kita perlu kita pasir, perlu kita batu bata, perlu kita semen. Menjadikan ini butuh waktu. Tapi Allah Subhanahu wa taala enggak pala pakai itu. Bapak Ibu, orang-orang tua kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ayyusai lam yarudhu fa innahu la yumkinu ayyakuna. Dan segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala tidak kehendaki tidak akan mungkin ada. Begitulah bahasa tegasnya. Tidak akan mungkin ada.
Orang nggak dikehendakinya. Oh, enggak pun kita macam yang kita sampaikan tadi. Ana urid, saya ingin. Wa anta turid, kamu pun ingin. Tapi ingat, wallahu fa'allul liman yurid. Allah Subhanahu wa taala Maha punya kehendak. Bapak Ibu, orang-orang tua kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini harus menjadi iktikad yang tentu fadilahnya, keutamaannya adalah untuk kita, kembali kepada kita. Biar tahu diri kita, biar sadar diri kita bahwa kita tidak punya kuasa, bahwa kita hanya bisa punya keinginan. Wujud dari keinginan itu adalah hak prioritas dari Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita ini yang sampai abada, sampai Ramadan nih, yang i'tikaf ini. Saya yakin punya keinginannya semuanya. Tapi bagaimana? Inilah lemah kita. Allah Subhanahu wa taala tadi tidak terpaksa. Ya. Karaha. Lawan daripada berkehendak itu tadi. Kehendaknya itu bukan sesuatu yang terpaksa. Kita, keinginan kita ini memang harus dipaksakan. Nah, harus dibuat-buat dulu biar jadi. Mungkin sering saya sampaikan, kalau onda alimah harus dialim-alimkannya. Kalau onda bisa suka dicoba-cobanya. Onda kaya suka dikaya-kayakan. Makanya jangan mengeluh. Onda tidur awak, begitu juga. Harus digolek-golekkan, dia tertidur. Jangan ada pula istilah itu. Susah tidur katanya. Tak bisa tidur Ustaz. Kenapa masih di sini? Jumpa pula umpamanya di gelas batu. Tak bisa tidur. Ngapain bisa? Kenapa pula bisa tidur? Orang jalan-jalan awak. Coba di tempat tidur tuh. Nah, dicoba-coba artinya harus kita ada upaya, harus ada usaha, harus memang dipaksakan. Takkan mau itu tertidur kalau memang jalan-jalannya kita, tidak kita buat usahanya untuk bergolek. Sekalipun sambil duduk kita tengok masih ada yang tertidur, kita maklumi berarti tadi malam memang khusyuk itu begitunya. Khusyuk zikirnya itu. Bapak Ibu, orang-orang tua kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu saja yang memang harus kita kunci, harus memang kita betul-betul tanamkan di dalam diri kita. Inilah yang bagian daripada penjabaran rukun iman kita itu, beriman kepada kudrat dan iradahnya Allah Subhanahu wa taala, takdir. Harus kita imani itu. Harus kita yakini itu. Bahwa tidak ada yang kuasa, tidak ada yang bisa mewujudkan kehendak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yakinkan bahwa kalau memang Allah berkehendak, kalau memang Allah menginginkan, pasti akan terjadi. Yakinkan bahwa kalau memang Allah Subhanahu wa taala belum menghendaki, pasti tidak akan terjadi. Itu saja keterangan daripada kitab Jawahirul Kalamiyah tentang sifatnya Allah Subhanahu wa taala mengenai iradah, berkehendak. Ingat satu lagi, bahwa berkehendaknya Allah Subhanahu wa taala itu tidaklah terpaksa. Jangan pernah kita suzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah bahwa apa yang Allah berikan kepada kita adalah yang terbaik bagi kita. Yang pasti berkehendaknya Allah Subhanahu wa taala terhadap keinginan kita, terhadap perbuatan kita adalah kehendak yang diridhoi. Kehendak ini ada dua ini. Iradah ini ada dua ini. Ada yang diridhoi, ada yang tidak diridhoi. Jangan sampai berlakunya kehendak Allah Subhanahu wa taala bagi kita adalah sesuatu yang tidak diridhoi. Ini garis
apanya? Garis yang harus kita garis bawahi. Nah, apapun yang berlaku adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun itu adalah perbuatan maksiat, iya. Jadi Ustaz, orang yang melacur, mohon maaf bahasanya, itu kehendak Allah, iya. Tapi itu adalah kehendak yang tidak diridhoi. Maksiat itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala yang tidak diridhoinya. Nah, dikasihnya. Tapi tidak diridhoinya. Ada kehendak yang diridhoi, itulah bentuk ketaatan kita. Insyaallah yang kita laksanakan beberapa malam ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala yang diridhoi. Kenapa? Karena memang begitulah dituntun kepada kita. Karena kita mengikuti syariat. Ada peraturan, ada undang-undang yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ikuti peraturan tersebut. Maka tentu itu adalah sesuatu yang diridhoi. Ada ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang tidak yang harus kita jalankan, tapi kita tinggalkan. Tentu itu adalah sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, orang-orang tua kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berupayalah ketika kita melakukan sesuatu, hendak mengucapkan sesuatu, tengok dulu, tanya dulu, apakah ini sesuatu yang diridhoi, yang sesuai dengan syariat, yang memang diperintahkan kepada kita. Nah, maka jangan ucapkan kalau memang belum tahu kita apanya sebenarnya, apa nih hakikat daripada yang kita ucapkan tuh, diridhoikah dia atau tidak, bentuk ketaatankah dia apa tidak. Nah, kalau memang dia bentuk sesuatu yang tidak diperintahkan, sesuatu yang memang menyalahi ya syariat, menyalahi adat istiadat, menyalahi norma, maka tentu kita harus jauhi agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang mendapatkan keridhoannya. Itu yang kita cari Pak dalam kehidupannya. Berusaha kita beramal kita untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, sehingga nantinya ketika ruh kita ini dicabut, berpulang kita ke rahmatullah, berlaku kepada kita ayat yang dibaca itu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadakhuli jannati. Ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jibur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ihfaz ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad rahmatan 'ammatan ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma jammilna bil afiyati was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamah. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya Allah. وعن والدينا يا الله يا كريم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. استغفر الله. تقبل الله منا ومنكم
منا ومنكم تقبل يا كريم